Oke, kita bahas lagi mengenai review pertandingan dan di sini saya akan mereview pertandingan untuk Persib Bandung dengan Bali United yang berakhir dengan skor 1-1 dan juga PSIS Semarang yang menang 6-1 atas Persita Tangerang ya. Saya barusan menonton. Jadi kita langsung aja bahas dulu dari Persib Bandung dengan Bali United di mana line up yang diturunkan oleh kedua tim boleh dikatakan dari Bali United tidak ada nama Private Barga dan dari Persib Bandung sesuai dari preview kemarin bahwa tidak adanya Klok, lalu Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto. Di sini yang posisinya paling fatal kan Klok ya, tapi saya juga sudah mengatakan bahwa yang paling cocok untuk menggantikan Klok ini di Persib Bandung menurut saya Deddy Kusnandar. Dan benar saja Deddy Kusnandar dipasang dengan Beckham Putra dan juga Ezra Walian sebagai gelandang serangnya. Jadi kita langsung aja masuk ke babak pertama. Di babak pertama jual beli serangan terjadi dan Bali United sempat unggul dulu dari Nofri. Itu boleh dibilang assist yang tidak sengaja ya oleh Spaso yang terjatuh. Dan Nofri langsung memberikan gol dengan kaki kirinya. Jadi kedudukan 1-0 untuk Bali United. Dan ketika memang Bali United sudah unggul, sebenarnya Bali United tetap memberikan tekanan ya, tidak bertahan, tetap kedua tim seperti kedudukan masih 0-0. Persib Bandung pun juga walaupun tertinggal masih bermain tidak seperti ingin buru-buru mencetak gol ya. Jadi open play-nya cukup bagus, cara penyerangannya dari penampilan Ezra Walian juga cukup oke di pertandingan kali ini. Lalu terjadi ini ya, kartu merah oleh Eber Besa ya. Memang saya sudah beberapa kali mengkritik Eber Besa di musim lalu di video-video saya. Eber Besa ini harus bisa menahan emosinya ya, karena berapa kali Eber Besa ini secara skill kan bagus ya, jadi sangat wajar jika Eber Besa ini sering dikasari musuh ya atau dilanggar. Itu sangat umum karena pemain yang satu ini cukup berbahaya. Dan di sini Eber Besa harus mengerti bahwa dirinya ini pemain yang sky full ya, atau full skill lah boleh dibilang. Jadi sangat wajar jika harus bisa menahan emosinya ketika dilanggar. Tapi benar memang di pertandingan kali ini tidak ada ampun. Eber Besa langsung di kartu merah dan memang kartu kuning kedua itu terjadi karena handsball ya, boleh dibilang sengaja handsball. Tapi di kartu kuning pertama itu sedikit ada emosional dengan Deddy Kusnandar. Jadi ketika Bali United sudah kehilangan satu pemainnya dengan bermain 10 orang, Persib Bandung disinilah baru bermain terbuka ya, boleh dibilang menekan secara terus-menerus. Tapi yang disayangkan dari babak pertama hingga akhir babak kedua pun hingga selesai, saya melihat permainan Persib Bandung ini setiap membangun serangan pasti melalui crossing. Artinya kalau memberikan crossing dari sayap ke tengah yang tujuannya diberikan kepada DTS atau Ciro yang di tengah, ini kan 50-50 ya. Dan juga boleh dibilang Leonard Tumpamahu dan William Pakeko ini bodinya tinggi-tinggi. Jadi dengan memberikan crossing artinya hanya ada peluang yang persentasenya 50-50 untuk terjadi gol. Beda cerita kalau misalkan melakukan intercept ke dalam area kotak penalti. Dan ada peluang juga dari Beckham Putra yang cukup bagus, shootnya masih bisa ditepis. Lalu ada hand juga yang melakukan intercept. Inilah salah satu yang menurut saya permainan yang harusnya Persib Bandung bisa tunjukkan dengan kedudukan tertinggal dan Bali United hanya mempunyai 10 pemain. Tapi ya inilah yang saya sayangkan ketika Zalnando mendapatkan bola pasti langsung memberikan crossing. Selalu seperti itu ketika Zalnando mendapatkan bola. Dan yang di sini Zalnando kalau memberikan crossing ini bolanya ini nggak pernah cepat gitu loh. Jadi memberikan crossing asal crossing aja. Tempo bolanya ini nggak cepat. Beda kalau hand yang memberikan crossing atau Febri Haryadi memberikan crossing ke tengah, ini bolanya memiliki kecepatan. Nah, bola-bola seperti ini yang biasanya kalau terkena oleh DTS atau Ciro misalkan, maka headingannya akan memiliki pantulan bola yang kencang juga, dan itu kan persentase untuk terjadinya gol lebih tinggi. Tapi kalau Zalnando saya kira untuk crossingnya sangat kurang bagus di pertandingan kemarin. Tapi yang saya sesali yaitu permainan Persib Bandung hanya mengandalkan crossing. Kecuali kalau Ciro mendapatkan bola dari sisi kiri, itu yang lebih bagus ya, lebih berbahaya ketika Ciro membawa bola, melakukan 1-2 sentuhan dengan DTS atau Fred Butuan,
di situ seringkali berbahaya untuk masuk ke pertahanan Bali United daripada melakukan crossing dari luar kotak penalti yang masih 50-50. Ini menurut saya. Dan Bali United ketika bermain dengan 10 orang sebenarnya nggak bermain bertahan, nggak bermain parkir bis lah. Bertahan iya, tapi nggak bertahan secara full gitu. Tetap mengincar gol berikutnya ya. Ya Pesoni bermain cukup bagus juga, berapa kali memberikan peluang. Ada juga salah satu momen di mana melalui skill individu melewati 3 pemain Persib Bandung walaupun shootnya masih di pinggir gawang, dan di menit akhir juga Bali United hampir bisa mencetak gol kalau bolanya nggak kena tiang dan balik lagi tapi bolanya masih ke pinggir gawang. Artinya di sini memang Bali United tidak bertahan secara full, tetap mengincar gol jika memang ada kesempatan, terutama dari serangan baliknya. Ya, tapi kalau saya lihat di sini kesimpulannya untuk Persib Bandung bermainnya justru ketika tertinggal dan ingin mengincar gol, justru seperti monoton mainnya, tidak ada variatif serangan yang lebih bagus ketika bermain crossing terus. Berbeda kalau misalkan bermain lebih ke tengah sedikit, lalu lebih condong memberikan suplai bola dari tengah ya, passing pendek, itu justru lebih berbahaya karena DDS ini dijaga ketat oleh back dari Bali United. Jadi kalau bola-bola tinggi ya 50-50 peluang untuk bolanya ini kena ke kepala DDS atau Ciro. Jadi menurut saya lebih bagusnya lebih variatif lagi. Crossing pun boleh, tapi jangan didominasi oleh crossing, dicampur juga dengan shoot dari luar kotak penalti ya, yang dilakukan oleh Beckham sering-sering seperti itu, dan juga passing pendek dari tengah menuju ke pertahanan Bali United itu juga bisa dimanfaatkan. Tapi yang saya lihat justru malah 90% bermainnya crossing dan semuanya tidak ada yang memberikan peluang dari crossing tersebut ya. Ini menurut saya. Dan Bali United tidak ada Private Barga memang terlihat jelas di sayap kanannya tidak terlalu hidup ya. Saya melihat di sayap kanan memang cukup bagus, tapi kalau ada Private Barga bisa lebih bagus lagi daripada itu. Dan tentunya untuk Eberbeza semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk di musim depan nanti di PRI Liga 1 bahkan di AFC Cup, semoga bisa membuat dirinya lebih jangan emosional lagi dan temperamental. Itu yang saya sayangkan dari Eberbeza. Ya, jadi ini hasil yang cukup layak boleh saya katakan 1-1 karena gol dari Persib Bandung juga melewati set play bola mati ya, free kick dari DDS yang terkena deflection dan kipernya juga sudah mati langkah. Jadi ini bukan gol dari open play tapi memang bola mati ya. Jadi semoga di kedepannya Persib Bandung bisa lebih variatif lagi cara melakukan penyerangannya. Lalu next kita bahas PSIS Semarang dengan Persita Tangerang ya, di mana di sini PSIS Semarang menang 6-1. Jadi di sini saya tidak terlalu banyak membahas karena di pertandingan kali ini Persita Tangerang sudah sama terkena kartu merah ya, ketika PSIS Semarang sudah unggul dulu tadi. Gol dari Octavianus Fernando cukup bagus, lalu Marukawa, Fortes 2 gol, Rahmat dan Nur Yulianto ya, Rahmat yang terakhir. Jadi artinya ketika masih 11-11 saya melihat Persita Tangerang sebenarnya banyak peluang, tapi peluangnya itu nggak efektif lah. Berapa kali menciptakan peluang tapi nggak ada yang peluangnya cukup tinggi untuk terjadi gol. Semuanya setengah-setengah. Ketika sudah membangun serangan bagus-bagus, begitu sampai depan bolanya itu nggak ada yang on target ke gawang. Tapi kalau PSIS Semarang sekali melakukan serangan memang cukup berbahaya, terutama dari Marukawa yang sebelah kiri dan Nur Yulianto sebelah kanan ya. Jadi lebih efektif lah untuk penyerangan dari PSIS Semarang. Walaupun sebenarnya Persita Tangerang ini banyak menekan di babak pertama sebelum terjadi kartu merah, dan pressing bolanya juga Persita Tangerang cukup bagus. Tapi kembali lagi yang saya lihat peluangnya ini setengah semua, nggak ada yang berbahaya ketika Persita Tangerang melakukan tekanan. Vergonzi juga beberapa kali melakukan peluang tapi ya juga masih setengah-setengah, nggak terlalu berbahaya banget. Nah ketika sudah ada insiden kartu merah sebenarnya Persita Tangerang pun nggak bermain bertahan ya, beberapa kali juga menciptakan peluang. Tapi di sini memang terlihat bahwa Persita Tangerang ini kurang goal killer ya, atau pemain sayap yang bisa mencetak gol lebih mantap, karena Shin Yong ya, pemain kanannya juga nggak terlalu bagus menurut saya karena terlalu lama membawa bola. Berapa kali ada peluang sebenarnya ketika Persita Tangerang menyerang lewat sisinya Shin Yong, tapi
terlalu lama kadang membawa bola, jadi peluang untuk menciptakan gol terbuang gitu loh oleh penyerangan Persita. Tapi overall yang saya lihat di sini bahwa ini bukan menjadi tolak ukur kemenangan untuk PSIS Semarang. Ini bukan menjadi tolak ukur karena memang saya melihat ketika 11 lawan 11 PSIS Semarang ini sangat butuh pengganti dari Vicky Pasamba. Sangat terlihat kosong pemain gelandang bertahannya yang biasanya ada Vicky Pasamba. Karena Persita Tangerang beberapa kali justru berbahaya ketika menyerang melalui sisi tengah. Ini ya Vicky Pasamba, jadi semoga PSIS Semarang bisa menemukan, karena kan Jonathan ini kan posisinya sebagai pemain tengah yang cenderung menyerang ya, bukan gelandang bertahan. Dan tadi saya lupa pemain gelandang bertahannya siapa, tapi kurang maksimal yang saya lihat. Semoga PSIS Semarang bisa menemukan pemain yang mengganti Vicky Pasamba lah sebagai gelandang bertahan, karena ini cukup penting dan cukup vital, bagian cukup fatal ini. Dan kiper dari PSIS Semarang juga saya melihat berapa kali walaupun hanya kemasukan 1 dan lewat penalti, berapa kali ketika Persita Tangerang membangun serangan dan memberikan peluang, kiper dari PSIS Semarang ini belum terlalu matang saya lihat, masih kurang greget lah, masih kurang bagus seperti Jandia Eka. Jadi semoga PSIS Semarang juga bisa mempelajari kiper dari kiper utamanya nanti siapa gitu untuk di musim depan. Karena kalau yang saya lihat penampilan kiper tadi ya masih kurang begitu bagus, walaupun memang tidak banyak peluang juga yang diberikan dari Persita Tangerang untuk menguji coba kualitas kiper dari PSIS Semarang. Tapi saya lihat bagaimana cara menangkap bolanya dari corner Persita, ini berapa kali lepas bolanya. Jadi semoga ini menjadi pelajaran agar tidak terjadi blunder-blunder yang dilakukan oleh kiper PSIS Semarang. Jadi ini aja tanggapan saya mengenai pertandingan Persib dengan Bali lalu PSIS Semarang dengan Persita Tangerang. Ini pertandingan semuanya diwarnai kartu merah, tapi ya sudah, ini yang terjadi, dan semoga kedepannya untuk Persita Tangerang dan Bali United dan Persib Bandung tentunya bisa meraih kemenangan. Dan ini selamat untuk PSIS Semarang yang mendapatkan 3 poin, pertandingan yang cukup luar biasa, menang 6-1, dan ini gol terbanyak ya boleh dibilang. Jadi itu aja video yang saya bisa bagikan kepada kalian. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect buat kalian. Nanti kita ketemu di review pertandingan seterusnya ya. See you.